Oke, mari kita mulai. Kalau kita dengar kata serangan cyber, mungkin yang kebayang itu kekacauan gitu aja kan? Tapi kenyataannya jauh lebih terstruktur dari itu. Jadi daripada ngebayangin vandalisme acak, coba deh anggap ini kayak perampokan bank yang super terencana, di mana setiap langkahnya, dari cetak biru sampai cara kaburnya, itu udah dipikirin matang-matang. Nah, pernah kepikiran nggak sih gimana sebenarnya cara kerja para peretas ini? Apa aja sih langkah-langkah yang mereka ambil? Di sini, kita bakal bongkar playbook mereka satu persatu buat ngelihat anatomi asli dari sebuah perampokan digital. Semuanya itu ada tahapannya. Kita bakal bagi jadi 4 fase utama. Pertama, pengintaian atau ngintai target. Kedua, momen penerobosannya itu sendiri. Ketiga, setelah berhasil masuk, gimana caranya mereka ngambil alih semuanya. Dan yang terakhir, kalau cara-cara halus udah nggak mempan, mereka keluarin opsi nuklir, taktik paling brutal mereka. Oke, kita mulai dari fase pertama ya, mengintai target. Jadi sebelum mereka nulis satu baris kode berbahaya pun, seorang peretas yang sabar itu bakal ngumpulin informasi sebanyak-banyaknya. Ini adalah fase persiapan, di mana mereka, ibaratnya lagi bikin peta digital dari target mereka. Langkah pertama dalam pengintaian itu namanya footprinting. Gini deh, bayangin aja ini versi digitalnya ngintai sebuah gedung. Per-hackers bakal ngubek-ngubek mesin pencari, database publik, buat ngumpulin semua info dasar yang bisa mereka temuin. Nama, alamat IP, bahkan teknologi apa yang dipakai sama target. Pokoknya apapun yang ada di ranah publik itu bakal mereka sikat. Nah, ini beberapa alat perang awal mereka. Perintah yang kelihatannya simple, kayak whois, itu bisa langsung ngasih tahu siapa sih pemilik domain ini. Terus ada NS Lookup buat ngintip detail server target. Kelihatannya sepele ya, tapi alat-alat ini ampuh banget buat ngebangun gambaran awal. Oke, kalau petanya udah ada, sekarang waktunya scanning. Ini langkah yang lebih aktif. Kalau tadi footprinting itu kayak ngeliatin gedung dari seberang jalan, nah scanning ini mereka udah jalan deketin gedungnya, terus ngecekin satu-satu semua pintu sama jendelanya buat lihat mana yang nggak kekunci. Mereka nyari port yang kebuka, pintu masuk digital ke dalam jaringan. Langkah terakhir di fase pengintaian ini namanya enumeration. Di sini nih, peretas mulai nge-zoom in. Setelah nemu pintu yang kayaknya kebuka, sekarang mereka cari tahu lebih detail lagi, ada apa di baliknya. Mereka nyari nama-nama user yang valid, folder-folder yang kebuka dan gak aman, atau, ini yang paling penting, nyari software versi lama yang banyak celahnya. Tiap detail ini jadi amunisi buat serangan mereka. Oke, fase ngintip-ngintipnya selesai. Peretas sekarang udah punya peta kelemahan target. Sekarang kita masuk ke fase 2, penerobosan. Disinilah teori jadi praktek, saat mereka mulai nyoba nerobos pertahanan buat masuk ke dalam sistem. Gaining access. Ini dia momen krusialnya. Momen di mana si penyerang akhirnya berhasil masuk. Mereka bisa aja pakai password yang lemah, ngelancarin serangan brute force, atau manfaatin celah di softwarenya, kayak buffer overflow, di mana mereka sengaja bikin programnya banjir memori buat ngambil alih kendali. Apapun caranya, tujuannya satu, dapatin satu kaki di dalam jaringan. Nah, penting buat diingat nih, berhasil masuk aja tuh belum cukup. Seringnya, akses pertama yang mereka dapat itu cuma sebatas pengguna biasa dengan hak yang terbatas. Langkah berikutnya, dan ini super penting, adalah escalating privilege. Tujuannya simpel, berubah dari sekedar tamu jadi pemilik rumah yang pegang semua kunci. Bedanya jauh banget loh. Sebagai pengguna biasa, kita dikunci di mana-mana. Tapi begitu jadi administrator, wih, kendali penuh ada di tangan. Bisa nginstal software, hapus file, bikin akun baru. Pokoknya Anda benar-benar pegang kunci kerajaannya. Nah, begitu si peretas ini jadi administrator, permainannya langsung berubah total. Kita masuk fase ketiga, menguasai sistem. Fokusnya geser dari yang tadinya cuma masuk, jadi mengambil alih kendali penuh, nutupin jejak mereka, dan mastiin mereka bisa balik lagi kapanpun mereka mau. Begitu mereka punya kendali penuh, ada 3 hal utama yang mereka lakuin. Pertama, menjarah, nyari dan ngambil data berharga. Kedua, nutupin jejak, biar nggak ketahuan. Dan ketiga, bikin pintu belakang biar mereka gampang masuk lagi nanti. Kita bedah satu-satu ya. Menjarah itu ya mereka sisir semua file buat nyari password atau info sensitif. Nutupin jejak, itu ngapusin log aktivitas dan pakai software canggih namanya rootkit. Ini kayak jubah gaib digital gitu, biar keberadaan mereka nggak terdeteksi sama sekali. Terakhir, mereka nanam trojan atau bikin akun palsu sebagai pintu belakang permanen. Tapi gimana kalau peretasnya nggak bisa masuk? Atau tujuannya emang bukan nyuri data, tapi cuma mau bikin rusuh?
Nah, disinilah kita sampai di fase paling brutal, serangan denial of service atau DOS. Ini pilihan terakhir kalau tujuannya adalah gangguan total. Serangan denial of service itu ya intinya bikin gangguan digital murni. Bayangin deh, Anda mau masuk toko, tapi ada ribuan orang sengaja ngalangin pintu. Nah, kayak gitulah serangan DOS ke sebuah server. Servernya dibanjiri jutaan permintaan palsu, bikin macet total, sampai akhirnya pengguna beneran nggak bisa masuk sama sekali. Biar kebayang seberapa dahsyatnya serangan DOS, kita nggak perlu lihat jauh-jauh. Kita lihat aja studi kasus yang kuat, Worm My Doom yang terkenal dari tahun 2004. Ini contoh sempurna gimana serangan terkoordinasi bisa melumpuhkan target. Coba kita lihat timeline-nya. My Doom pertama kali muncul 26 Januari. Nyebarnya cepet banget kayak api. Selama beberapa hari, dia diam-diam menginfeksi jutaan komputer. Terus, tanggal 1 Februari, semua mesin yang kena infeksi itu, kayak pasukan yang lagi tidur, bangun serentak dan melancarkan serangan DOS gede-gedean ke satu target. Dan skalanya, bener-bener gila. Coba bayangin deh. Hampir sepertiga dari seluruh email di dunia saat itu datangnya dari satu program jahat ini. Ini jadi pengingat yang ngeri banget tentang betapa rentannya infrastruktur global kita. Dan My Doom itu cuma salah satu taktik loh. Masih banyak senjata lain di gudang mereka kayak Ping of Death atau Sin Flood. Masing-masing manfaatin celah kecil yang beda-beda, tapi tujuannya sama, bikin target lumpuh total. Jadi, playbook mereka ini sebenarnya udah kebuka lebar buat kita lihat. Langkah-langkahnya bukan rahasia lagi. Nah, ini yang bikin kita mikir. Kalau kita tahu persis gimana cara mereka nyerang, pertanyaan sebenarnya bukan apa lagi yang bakal mereka lakuin, tapi apakah kita udah siap buat ngadepin mereka?